Ya, sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan untuk cinta kasih, kemurahan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Dan kami biarlah boleh melihat pertolongan demi pertolongan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh menjadi serupa seperti Engkau melalui setiap pertemuan yang kami ikuti. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasannya dan biarlah melalui semuanya nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan biarlah melalui kesempatan kali ini kami boleh belajar sesuatu, kami boleh berefleksi diri, dan kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan orang-orang yang mungkin sulit di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Jadikan kami berkat-Mu ya Tuhan melalui keberadaan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Saya akan mencoba share screen untuk untuk share screen yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan lanjutan dari High Maintenance Relationship yang minggu lalu sudah saya terangkan gitu ya. Minggu lalu itu saya terangkan 7 tipe orang sulit ya. Nah, sebenarnya ada 15 dan memang terus terang banyak sekali bahannya, tapi saya akan mencoba dari PowerPoint yang akan saya bagikan ini membuat kita mengerti setidaknya siapa orang ini. Nah, kita akan melihat sama-sama ya. Ini adalah buku yang ada, yang dibahas. Ini yang bahasa Inggrisnya, buku aslinya. Sebelah kiri, yang kanan ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi ini bukunya. Ya, oke ya, kita akan lihat. Ini adalah pengarangnya, Les Perot, PhD, Profesor Psikologi dan Direktur bersama istrinya, Dr. Leslie Perot, ya, di Center for Relationship Development, the University of Seattle Pacific. Anggota bidang psikologi medis di Universitas Washington di bidang kedokteran dan ditabiskan menjadi pendeta di Church of Nazareth. Dia mendapat gelar MA di bidang teologi dan PhD di bidang psikologi klinis di Fuller Theological Seminary. Dia menulis lebih dari 50 artikel di majalah Christianity Today, Marriage Partnership, Aspire, Moody, Christian Counseling Today, dan Focus on the Family. Bersama dengan istrinya, Leslie Perot, tinggal di Seattle, Washington. Ya, kita akan lihat sama-sama. Bentar ya. Ya, kita akan lihat. Nah, minggu lalu saya menceritakan kurang lebih seperti ini. Tidak bisa tidak, kita akan menjalin hubungan relasi dengan orang lain. Walaupun tidak selalu berhasil, kadangkala kita bertemu dengan orang sulit yang membuat kita itu mengalami kesulitan dalam bergaul dengan orang-orang demikian, gitu ya. Dan akhirnya kita harus bertemu, terpaksa bertemu, suatu situasi yang tidak mudah. Nah, kalau kita lihat minggu lalu ada 15 tipe yang coba saya. Nah, ini ya, pengkritik selalu mengkritik dan memberikan nasihat yang tidak diharapkan. Saya cepat sedikit ya. Martir, nah hubungan paling sulit kedua, selalu menjadi korban dan menderita karena mengasihani diri sendiri. Selanjutnya, kemudian perusak kegembiraan, pesimis dan selalu berpikir negatif. Jadi, apapun yang kita berikan, misalnya kabar gembira, pasti akan dirusak oleh perusak kegembiraan. Oke, selanjutnya pengganggu. Sama sekali tidak peka terhadap orang lain. Dia pokoknya yang penting asal mengatakan apa saja meskipun kedengarannya menyakitkan.
menyakitkan dan hampir tidak mengindahkan perasaan yang mendengarnya gitu ya. Jadi dia itu benar-benar ganggu gitu ya. Tidak peka dan dia gampang ngomong seenaknya gitu ya. Itu pengganggu. Selanjutnya kita akan melihat penggosip. Nah, kalau ini kita pasti sudah tahu. Penggosip itu menyebarkan gosip dan membocorkan rahasia. Dia menghabiskan waktunya dengan mempercakapkan orang lain yang ada di belakangnya. Ya, ini yang ada. Kemudian selanjutnya pengendali. Tidak dapat mempercaya orang lain dan berhenti khawatir. Jadi dia itu istilahnya membuat orang-orang itu merasa tidak nyaman karena dia itu suka mengendalikan orang lain gitu ya. Dia tidak percaya orang lain sehingga dia boleh dikatakan suka memberikan kontrol terhadap diri kita itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, kalau kita lihat selanjutnya, musuh dalam selimut. Nah, ini benar-benar bermuka dua. Jadi ngomongnya begini beda di belakang, gitu ya. Kita contohnya di dalam Alkitab, Raja Daud, itu ya. Dan kemudian Yesus mengalami rasanya itu dikhianati, gitu ya. Kita lihat sama-sama ada musuh dalam selimut, benar-benar bermuka dua yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang minggu lalu saya sampaikan ya. Nah, sebenarnya keseluruhannya adalah seperti ini. Yang akan kita bahas hari ini agak banyak, yaitu si cuek, pendengki, gunung berapi, bunga karang, pesaing, pekerja keras, si penggoda, dan si bunglon. Siapakah mereka? Mari kita akan lihat satu demi satu. Saya akan secara cepat gitu ya. Nah, kalau kita tahu, kalau orang cuek, dia itu biasanya menjauh dan menghindari kontak. Nah, biasanya ada dua macam, mendadak. Maksudnya begini, awalnya kita tuh berrelasi baik dengan dia, rasanya tidak apa-apa. Tidak ada masalah, tidak ada yang membuat hubungan menjadi putus gitu ya. Seperti biasa saja gitu ya. Tapi tiba-tiba si cuek ini berubah sikap terhadap kita. Itu teman kita. Dia mengabaikan kita tanpa menjelaskan apa sebabnya sehingga membuat kita berpikir, apa yang salah ya di diri saya? Mungkin saya berbuat salah apa sehingga menyakiti dia? Sehingga dia itu mengabaikan saya. Padahal mungkin biasanya tuh saya kontak dia tuh sehari sekali. Gimana kabarnya? Apa yang kamu kerjakan hari ini? Ataupun pokoknya rutin. Tetapi kali ini berubah sikap, tidak mau terima telepon ataupun tidak membalas WA, centang satu begitu ya. Jadi seperti diabaikan, berubah mendadak. Dan ternyata ini adalah tipe si cuek yang di dalam jenis mendadak gitu ya. Yang membuat kita tuh berpikir apa sebabnya gitu ya. Tapi ada tipe yang kedua yaitu si cuek stabil. Yaitu tampaknya selalu dingin dan tidak bisa didekati. Memang pada awalnya kita tidak ada relasi dengan orang ini gitu ya. Tapi dia itu memang orang yang dingin dan tidak bisa didekati. Dia juga tidak menunjukkan perasaannya kepada kita dan hampir kepada semua orang. Dan dia memang tidak mau bergaul dekat dengan siapapun. Boleh dikatakan si cuek yang stabil itu, maaf, adalah orang dengan kehidupan antisosial. Maaf ya. Nah, ini yang terjadi di si cuek ini. Ciri-cirinya tidak berpribadi, yaitu mereka kurang menunjukkan minat kepada kita, kesannya tidak mau tahu. Ya, acuh tak acuh. Jika menurut apa yang kita katakan menurut dia tidak penting, maka dia tidak perlu tahu, tidak peduli gitu ya. Kita walaupun ada bersamanya seperti kita itu tidak ada, gitu ya. Eksklusif. Biasanya mereka memiliki kelompok teman sendiri, khususnya tipe stabil, tapi tidak menginginkan ada orang lain untuk bergabung dengan kelompoknya, gitu ya. Tapi dia juga orang yang sulit dimengerti, ya. Kita tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jadi kita harus hati-hati dan waspada. Seperti orang yang stabil ini ya, tiba-tiba boleh dikatakan yang mendadak ya, mendadak tiba-tiba bersikap negatif, tidak menerima kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi boleh dikatakan sulit dimengerti pikiran orang si cuek ini. Selanjutnya membisu, mereka tuh sedikit bicara, khususnya orang stabil ya. Misalnya
kalau rapat, duduk diam tangan terlipat, kalau enggak ditanya ya enggak ngomong, gitu ya. Tanpa perasaan. Nah, untuk jenis mendadak itu mungkin menunjukkan berbagai macam perasaan. Seperti tadi ya, menolak, enggak mau terima telepon, enggak mau balas WA. Kemudian kalau ketemu pun menghindar, nah sebagainya. Itu menunjukkan berbagai macam perasaan, kemudian jengkel yang dialami dia. Karena merasa kok, aduh, aku kok harus hubungan dengan orang ini, gitu ya. Namun jenis stabil ini hampir selalu berwajah serius. Dia jarang menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Ya, dia istilahnya tidak mau tampil apa adanya. Dia juga tidak ramah, harus susah payah bergaul dengannya. Ya, jadi kalau misalnya mau ngomong sama dia itu harus benar-benar itu penting buat dia. Dia tidak ramah. Jadi misalnya orang kita kerja dengan orang ini gitu ya. Berkali-kali dia melakukan satu hal yang membuat kita jengkel gitu ya. Nggak mau balas telepon, pesan WA, nggak peduli apa maksud kita, apa yang harus dikerjakan. Sepertinya dia nggak mau tahu gitu ya dengan segala hal yang ada. Dia juga menolak. Dampaknya mereka tidak sulit untuk memutuskan relasi dengan alasan yang tidak terhingga banyaknya. Nah, mereka benar-benar bisa menolak kita, khususnya tipe mendadak. Tanpa kita tahu, dia langsung reject, menolak setiap hubungan kita. Cara mengatasinya, ya sebenarnya sekali lagi, kita perlu mengakui ada namanya si cuek dalam diri kita. Kita perlu mengakui dan jujur ketika melihat ada sesuatu yang mengancam, yang membayangi suatu hubungan, maka biasanya kita melindungi diri dengan menarik diri. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Ini kadang itu kita juga melakukan hal yang sama seperti si cuek. Ketika ada yang mengancam, kita akan melindungi diri, mencari tempat berlindung. Nah, kalau kita merasakan bahwa kita pernah melakukan sama seperti si cuek, kita bisa akan lebih empati ketika kita bertemu dengan dia. Ya, sadarilah bahwa hampir semua orang kadang pernah melakukannya. Menarik diri dan tidak mau hubungan dengan orang lain itu bisa kita alami. Demikian juga si cuek. Yang kedua, telitilah setiap perubahan dengan cermat. Nah, kita perlu meneliti dengan saksama apakah ada perubahan dalam diri kita. Kita sendiri perlu melihat gitu loh. Apakah kita sendiri juga berubah seperti si cuek ini ya. Coba kita melihat dari sudut pandang si cuek, biasanya si cuek ini ngerti kalau ada perubahan yang kecil sedikit pun itu menjadi ancaman buat dia, gitu ya. Ini yang terjadi. Nah, cobalah kita bicara dari hati ke hati. Ya, apalagi kalau kita sudah hubungannya boleh dikatakan yang pernah relasi dengan dia. Ciptakan suatu kesempatan untuk bicara secara pribadi empat mata. Coba diskusikan perasaan kita dengan si cewek. Ini termasuk yang tipe mendadak ya. Dan tunggulah tanggapannya. Nah, tugas kita, coba kita memahami dengan cara mendengarkan. Kadang itu membuat sarana supaya kita bisa ngerti apa yang membuat dia bertingkah laku demikian, menjauhi dan menghindari kita. Nah, ini perlu kita lakukan. Cobalah berbicara dari hati ke hati. Saya biasanya kalau berbicara seperti ini, saya biasanya mendahulunya di dalam doa. Supaya pada saat yang tepat, pada momen yang tepat, kita bisa berbicara dengan baik dan terutama Tuhan pakai perkataan kita untuk benar-benar bisa bisa membawa komunikasi yang indah, terbuka satu dengan yang lain. Selanjutnya, hitunglah harganya dan rasakan kesedihan atas kehilangan kita. Jadi kalau misalnya relasi yang sebenarnya sudah terjalin dan kemudian mengalami putus relasi karena terjadi kondisi di mana si cuek mendadak ini tiba-tiba memutuskan hubungan, maka kita harus mulai melakukan penyelesaian dengan diri sendiri. Kadang seperti ini, kita tuh kepinginnya, kita tuh punya relasi baik lagi seperti dahulu. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi, kita harus menerima kenyataan itu. Dan coba istilahnya ya sudah, kita sudah berusaha semampunya, tapi dari pihak teman kita tidak mau, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Istilahnya kita perlu mengkebaskan debu gitu ya. Nah, selanjutnya jangan salah mengartikan ketidakpedulian itu sebagai menolak. Karena begini, kalau seseorang tidak acuh, tidak peduli dengan kita, itu bukan berarti dia menolak kita, ya. Bukan arti dia membalas.
membalas secara pribadi, membalas dendam kepada kita secara pribadi, bukan gitu ya. Karena bisa jadi banyak faktor yang membuat dia tidak peduli kepada kita, tidak selalu berarti menolak kita. Selanjutnya, berbicara dengan sesama teman yang kita segani. Jadi kita ini perlu mengecek kondisi si cuek, yang sebenarnya pada seseorang yang kita percaya atau segani, yang tahu kondisinya. Satu momen ada dikisahkan di dalam buku ini ada seseorang merasa salah paham dengan si cuek. Kenapa dia bersikap seperti itu kepada saya? Mengapa dia menghindar dan menjauh dari saya secara mendadak gitu ya. Nah, ternyata setelah diketahui sebabnya berdasarkan pembicaraan dengan seseorang yang kita segani, baru tahu kenapa dia bersikap demikian. Karena dia mengalami masalah pribadi dan ternyata teman kita tanpa kita ketahui dan tanpa cerita kepada kita, dia itu mengalami pergumulan ayah ibunya akan bercerai. Jadi membawa satu hal yang tidak mudah yang harus dia terima. Nah, itulah yang membuat dia akhirnya menjauh dari kita. Jadi kita perlu mengetahui apa sebab dia mencari kita. Mungkin tidak selalu dari orang yang bersangkutan, karena mungkin dia tidak bisa terbuka saat ini, tetapi bisa jadi orang lain yang mengerti dia. Selanjutnya, jauhkan diri dari kebukuan. Nah, ini ya. Jadi, kalau kita tahu bahwa kita itu punya teman si cuek, coba lihat. Kadang itu dia itu punya kebutuhan yang kita tidak lihat. Misalnya, kita itu misalnya ngerti bahwa dia itu ingin diperhatikan. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa kebutuhannya itu diperhatikan, kita cobalah bersabar dengan dia. Kemudian membuat supaya kalau kita tahu apa yang bisa kita lakukan kepada si cuek ini. Akhirnya supaya kalau ini diketahui, kebutuhan ini diketahui, tidak membuat berlalu dan akhirnya relasinya rusak gitu ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Selanjutnya, memetik hikmah dari kesedihan. Nah, saat kita mengalami penolakan, dan ternyata peristiwa itu seperti berulang, dan kemudian jadi kita dulu pernah mengalami kondisi itu, kemudian kita diacuhkan oleh si cuek, bisa jadi kita sakit hati. Kita perlu merenung dan berdoa di mana melalui peristiwa tersebut akan menambah ketergantungan kita kepada Kristus. Jadi percayalah dan yakinlah bahwa setiap peristiwa yang terjadi yang kita alami itu adalah cara Tuhan mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Justru pada saat itu kita perlu belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Apa yang akan saya pelajari dari peristiwa ini? J.I. Packer berkata, Tuhan memakai luka dan kelemahan serta penderitaan lainnya sebagai pahatannya guna memahat hidup kita. Indah sekali ya. Nah, selanjutnya pendengki. Nah, kedengkian ini memang bukan perasaan yang lembut, tapi sikapnya agresif sifatnya ya. Berbeda dengan iri hati yang pusatnya pada apa yang diinginkan, tapi kalau kedengkian ini berpusat pada keinginan untuk merebut orang lain. Nah, beda dengan kalau iri hati mungkin melihat pakaian pakaian wah pakaian orang itu bagus sekali ya. Itu hanya iri. Tetapi kalau dengki, ada diceritakan di buku ini, dia tuh berharap supaya baju itu kotor mungkin kena kena tumpahan saus gitu ya, supaya akhirnya dia nggak bisa pakai lagi. Nah, itu kondisi yang ada. Kedengkian juga menghendaki agar orang itu tidak memilikinya, tidak memiliki seperti tadi itu baju. Sehingga lebih baik mungkin baju itu kotor dan tidak bisa dibersihkan lagi, nah seperti itu. Nah, tidak mengandung tujuan yang positif. Dilakukan demi kepentingan diri sendiri dan sifatnya menghancurkan, menghilangkan rasa kemanusiaan. Kita tahu sendiri tentang contoh Cinderella, bagaimana kakak tirinya begitu benci kepada Cinderella, sering memperlakukan Cinderella tidak benar, dan sering membuat Cinderella menderita, dan itulah yang ada di dalam diri pendengki, yaitu kakak-kakak tiri dari Cinderella. Dia berusaha untuk membuat Cinderella itu sepertinya susah hati, menderita. Itulah kondisi yang ada di dalam diri pendengki. Ciri-cirinya menyakitkan, menimbulkan penderitaan bagi orang lain, seperti mati-matian membangkitkan neraka dalam hidup orang lain, yaitu melukai apapun yang mereka kasihi. Marah, bagian dari kedengkian ini ada di dalam diri mereka gitu ya, di dalam diri orang ini. Ini yang terjadi. Monster ini dapat menjaga jarak dengan orang menjadi sasaran kedengkian. Bersaing. Nah, mereka harus menjadi yang terbaik dalam segala hal. Karena mereka mendapatkan harga diri apa dari apa yang mereka miliki dan cara mereka bertindak.
Selanjutnya menderita. Jadi selain dia menimbulkan penderitaan bagi orang lain, kemudian dia juga menderita. Ya, kedengkian dapat muncul dalam berbagai bentuk. Luapan suka hati gitu ya. Luapan sakit hati yang tiba-tiba sampai kepahitan yang mendalam, menyala-nyala. Ada duka cita, sakit hati, kesedihan, dan penderitaan yang ditimbulkan. Serakah. Si pendengki ini jarang merasa puas. Itu pun jika mereka pernah merasa puas. Penuh keserakahan dan berusaha mati-matian untuk memiliki waktu, uang, dan lain-lain apapun sebanyak mungkin. Ingatlah ketika bercerita tentang ciri ini, ingatlah kakak tiri dari Cinderella gitu ya. Mencari-cari kesalahan. Nah, si pendengki selalu membandingkan diri mereka dengan orang lain. Membuat harga diri mereka tersiksa ya. Mereka berusaha menenteramkan perasaan mereka dengan mencari kesalahan orang lain. Cari kesalahan orang lain itu menjadi cara hidup mereka. Mengasihi diri sendiri, mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Kedengkian mendapatkan kepuasan dari perasaan mengasihani diri yang penuh dengan keluhan. Nah, cara mengatasinya mengakui pendengki dalam diri kita. Kita perlu mengakui bahwa setiap orang memiliki sedikit rasa dengki karena ini bagian dari sifat manusia. Karena juga kita merasakan itu ketika mungkin orang lain hidupnya lebih enak dari kita. Kemudian bagaimana dia bisa membangun misalnya keluarga yang bagus, lebih dari kita. Itu membuat timbul rasa dengki dan kita sepertinya kalau bisa jangan sampai dia seperti itu. Mungkin ada perasaan-perasaan itu yang timbul di dalam diri kita. Dan kita mengakui bahwa kita pernah merasakan perasaan dengki, membuat kita lebih empati dengan si pendengki ketika kita bertemu dengan dia. Selanjutnya, siramilah orang yang dengki kepada kita dengan doa. Dikatakan di dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah suatu cara yang Yesus nyatakan untuk mengubahkan hati manusia sepenuhnya. Cara satu-satunya cara mengatasi orang yang dengki kepada kita, dikatakan orang yang menganiaya kita. Kemudian jangan menganggap bahwa serangan kedengkian itu ditujukan kepada kita. Biasanya memang ditujukan pada diri kita. Jadi seperti gini. Biasanya serangan itu ditujukan pada kita, dia ingin dicuri atau diambil dari orang lain. Karena dia tidak memiliki seperti yang kita miliki. Itu yang biasanya yang terjadi. Namun, lihatlah bahwa yang penting kita perlu memandang diri kita sendiri di pandangan Tuhan daripada cara pandang pendengki terhadap diri kita. Biasanya dia bisa jadi mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati, tapi ingatlah bagaimana cara kita memandang diri sendiri walaupun mungkin dia menganiaya kita dengan kata-kata yang tidak benar, yang menyakitkan. Ingatlah bahwa kita adalah berharga di hadapan Tuhan. Nah ini ya, jadi ingatlah bahwa ini. Selanjutnya mendapatkan masyarakat yang aman. Maksudnya adalah apa? Nah, ketika kita bertemu dengan pendengki, jangan lupa bahwa kita itu perlu mempunyai tempat di mana orang-orang menerima kita apa adanya. Kalau misalnya kita ada satu tempat di mana itu membuat kita itu mengalami banyak pendengki-pendengki dan itu tidak mengenakan kita, ya carilah tempat lain yang bisa menerima kita apa adanya. Nah, sangat penting demi perasaan yang sehat, keseimbangan sosial, gitu ya. Waspadalah sepenuhnya jika kita adalah anak muda. Apa maksudnya? Ingatlah, ada peristiwa ketika putri-putri Yerusalem, gitu ya. Kaum wanita Yerusalem mengatakan ketika mereka pulang dari perang, gitu ya. Saul dikatakan mengarahkan beribu-ribu, tetapi Daud malah akan berlaksa-laksa. Hal ini, pujian ini membuat Saul merasa takut dan amat murka kepada Daud, ya. Nah, dalam hal ini, Daud, ya, seperti kita seorang anak muda, perlu untuk menghormati senior kita, pendahulu kita, dan waspada jangan terlalu berbangga diri. Jadi maksudnya adalah apa? Ketika kita itu anggap saja kita itu anak muda, ya kita cobalah hormati. Kalau misalnya si pendengki gitu, itu mungkin usianya lebih tinggi dari kita, ya coba hormati dia. Coba hormati dia. Coba mengerti dia sebagai seorang yang mungkin banyak mengalami banyak hal yang tidak enak di dalam kehidupannya. Saya yakin percaya setiap tipe-tipe sulit yang ada memang diceritakan tidak banyak. Tetapi ada beberapa tipe yang mengatakan bahwa tipe-tipe yang ada ini berasal dari keluarga yang mana gitu ya, yang membuat dia menjadi demikian. Nah, selanjutnya hati-hatilah dengan milik kita. Apa artinya ya?
Jadi kita itu kalau sudah berhasil, jangan kita rusak dengan segala tindakan yang tidak jujur atau benar. Hanya supaya tidak ingin disaingi. Ini yang dialami oleh pendengki. Jadi pendengki kadang bisa saja mengalami keberhasilan, tapi hati-hati. Jangan sampai dirusak dengan tindakan yang tidak benar, misalnya dengan perkataan yang tidak pas, tidak betul, hanya supaya apa? Tidak ingin disaingi. Ya, jadi kayak seperti menghalalkan segala cara supaya bisa menghancurkan orang lain. Jadi hati-hati dengan apa yang menjadi milik. Selanjutnya gunung berapi, sadari menghasilkan uap dan siap meledak. Sadari bahwa kelemparan itu sesuatu yang normal dan alamiah. Ingatlah Efesus 4:26, apabila kamu marah janganlah berbuat dosa. Dengan demikian secara jelas manusia diciptakan dengan satu kemampuan untuk apa? Merasakan kemarahan yang menyala-nyala. Nah, inilah tipe-tipe gunung berapi, boleh dikatakan tidak terus-menerus menghasilkan uap dan benar-benar siap meletus. Nah, kemudian ketidakramah adalah ciri khas kepribadian mereka. Nah, segala sesuatu dapat menjadi sasaran murka mereka dari pemotong rumput sampai orang yang mereka kasihi. Jika mereka merasa terancam atau dihalangi. Ya, kita tahu kalau gunung berapi meletus gitu ya. Kita kasih siap meledak gitu ya. Uap yang dihasilkan. Nah, tentunya kalau seperti ini membuat orang tuh jengkel. Mengapa? Semua jadi salah gitu ya. Bisa karena momen tertentu mungkin tidak berlebihan gitu. Misalnya dikatakan ada seorang suami itu di luar negeri itu dia memiliki pemotong rumput gitu ya, kemudian nggak tahu kenapa pemotong rumput ini rusak dan kemudian dia masuk ke rumah. Ya istrinya yang ada di rumah menanyakan gimana pemotong rumputnya sudah beres ah. Tetapi orang gunung berapi ini tanpa menjawab pertanyaan istrinya, tapi tiba-tiba dia dari dapur tuh keluar bawa palu besar gitu. Palu besar dan akhirnya karena dia jengkel dengan pemotong rumputnya ini, karena tidak bisa berfungsi seperti yang dia inginkan, akhirnya dia hancurkan pemotong rumput itu. Ya, pada istrinya bilang jangan itu bisa dibetulkan, jangan dihancurkan. Tetapi akhirnya potong rumput pun itu sudah hancur gitu ya. Nah inilah yang dialami oleh gunung berapi. Kita tidak akan pernah tahu kapan meletusnya dia gitu ya. Nah ciri-cirinya labil ya. Nah ini benar menyulitkan kita karena kita tidak pernah merasa yakin seperti apa sikap gunung berapi selanjutnya. Jadi kalau tahu gitu lebih enak gitu. Tapi sikap gunung berapi selanjutnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi bisa labil, bisa sekarang baik, bisa tidak, bisa menyulitkan, bisa enggak, bisa marah dan sebagainya. Bahaya sekali, gitu ya. Selanjutnya sinis. Dia itu cenderung meragukan motif orang lain dan memikirkan yang terburuk dari diri orang lain. Dan orang lain itu bisa jadi korban kemarahan mereka. Karena kenapa? Dia itu merasa diri, aku oke kok. Jadi kalau nggak ada yang benar, ya orang lain yang nggak benar. Jadi akhirnya sehingga saya berhak untuk marah, berhak untuk melampiaskan kemarahanku. Nah seperti itu. Dia juga mencari kesalahan. Mereka memiliki mata yang tajam untuk melihat kesalahan. Baik yang nyata maupun yang hanya berupa khayalan. Ya, mencari-cari kesalahan. Selanjutnya bersekongkol. Apa artinya? Mereka sering memandang dengan curiga untuk melihat siapa yang mungkin mendengarkan. Mereka percaya bahwa tidak seorang pun yang dapat dipercaya. Setiap orang merupakan ancaman besar. Orang seperti ini tidak memiliki rasa aman. Mengapa? Karena dia menganggap tidak seorang pun itu bisa dipercaya, gitu ya. Dia itu boleh dikatakan sih, karena memang dia itu saya anggap enggak masuk hitungan, gitu ya. Jadi dia itu lebih sinis merendahkan orang lain. Tetapi sehingga dia itu selalu memandang curiga gitu ya. Selanjutnya mereka itu kasar juga, menyindir dan mengomel, bahkan tidak pernah peduli misalnya bahkan kepada pelayan toko sekalipun, ya. Sehingga mereka tidak mengindahkan kesopanan dan kesabaran. Itu yang dialami oleh gunung berapi. Pokoknya dia mengatakan bahwa ini tidak cocok sesuai dengan keinginannya dia.
kemudian bisa mengomel, bisa marah-marah hanya kepada pelayan toko yang mungkin melakukan kesalahan yang sepele. Bahkan ketika pelayan toko itu berkata minta maaf, tapi mereka tidak mengindahkan. Mama, Mereka kemudian ini apa sih ya? mereka kemudian memarahi itu ya. Memarahi pelayan toko itu ya, memarahi pelayan toko itu dengan kasar sekali. Selanjutnya penuh dendam. Nah, mereka ini terdorong untuk membalas dendam. Mereka ingin mengadakan perhitungan. Ini menjadi obsesi yang mendorong mereka setiap saat merasa diperlakukan dengan seenaknya. Jadi dia itu kalau pernah diperlakukan dengan seenaknya, maka dia akan suatu saat mengadakan perhitungan karena dia punya keinginan untuk balas dendam. Selanjutnya, egois. Sekali lagi, mereka berpusat pada kebutuhan mereka, besar atau kecil, ya. Nah, rasa dendam mereka dapat meledak ketika kita tidak peduli untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti yang mereka rasakan. Padahal dia sendiri tidak dapat empati, tidak mau memahami sudut pandang orang lain dan kurang berusaha menempatkan diri dalam keadaan orang. Yang penting aku, orang lain yang harus memenuhi kebutuhanku. Masa peduli? Tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Orang mengatakan IGP, gitu ya. Emang gua pikirin, gitu ya. Jadi dia memang tidak mau empati, gitu ya, karena mau memahami dari sudut pandang orang lain. Selanjutnya cenderung merasa bersalah. Nah, mereka berkata pada diri sendiri bahwa segala sesuatu harus berjalan sebagaimana harapan atau perkiraan mereka. Kalau tidak, mereka pasti marah, gitu ya. Dan itu yang terjadi. Fakta penting, para ahli jiwa menunjukkan bahwa sebagian gunung berapi, saya singkat GB, menggunakan kemarahan sebagai alat bertahan terhadap hubungan yang mungkin menyakitkan. Gunung berapi marah, mereka telah belajar bahwa hubungan adalah menyakitkan dan mereka tidak siap membiarkan orang lain memanfaatkan mereka. Sehingga kemudian kemarahan menjadi satu cara hidup mereka. Ini semacam melindungi diri dari penderitaan fisik yang mungkin terjadi. Jadi bisa jadi pada saat dulu ketika dia masih kecil, si GB ini boleh dikatakan punya relasi yang menyakitkan, ya. Sehingga menyakitkan orang lain, mungkin dia mengalami pelecehan, ya. Kemudian akhirnya dia belajar bahwa relasi itu pasti menyakitkan. Dan akhirnya dia tidak mau membuka kesempatan orang lain karena dia merasakan bahwa orang lain pasti memanfaatkan dia. Nah, jadi yang menjadi respon dia adalah harus marah. Karena kalau aku membiarkan orang lain memanfaatkan saya, ya seperti dulu yang saya alami. Jadi saya harus melindungi diri saya dengan marah. Nah, faktor lain yang mempengaruhi sikap gunung berapi adalah teladan yang diberikan oleh salah satu atau kedua orang tua. Jadi kalau orang tua, salah satu atau kedua orang tua itu menyelesaikan masalah atau mengatakan segala sesuatu yang tidak benar dengan penuh kemarahan kepada semua orang. Saya yakin dan percaya anak-anak itu akan bertumbuh dan melihat apa yang dikatakan oleh orang tua mereka, sikap yang tidak benar dengan penuh kemarahan, marah-marah tanpa sebab. Akhirnya anak-anak ini hanyalah gunung berapi yang akhirnya dibiasakan menjadi demikian. Bahaya sekali. Jadi ketika para orang tua ya, misalnya marah akan sesuatu, kita harus melihat, jangan memberikan contoh itu kepada anak-anak. Secara tidak langsung mereka melihat, mereka mengerti apa yang kita katakan, dan secara tidak langsung juga mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Padahal itu tidak ada maksud di dalam diri kita. Jadi berbahaya sekali. Cara mengatasi yaitu menerima bahwa gunung berapi itu ada dalam diri kita. Jadi kemarahan memang adalah suatu perasaan yang dialami oleh semua orang. Kita bisa ada 4 situasi yang menimbulkan kemarahan, ya. Jadi bisa mengalaminya. Kita bisa seperti gunung berapi yang marah gitu ya. Nah, 4 situasi penting ini menurut James Johnson adalah kalau kita lelah itu gampang marah. Kalau kita mengalami keadaan yang memalukan, kita juga akan marah. Frustasi, kita juga marah.
penolakan. Nah, jadi 4 situasi penting ini yang wajar yang dialami kalau itu kita alami itu pasti akan menimbulkan kemarahan dalam diri kita maupun orang lain. Jadi kita perlu memaklumi ya kalau kadang ada gunung berapi juga yang ada dalam diri kita. Kalau kita tahu bahwa itu juga bisa kita alami, kita jadi empati dengan gunung berapi ini. Selanjutnya, jangan memendam kemarahan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, jangan sampai kita punya kemarahan yang terpendam, karena suatu saat akan meledak. Nah, ketika kita tidak sangat mengharapkan. Meledak karena kita disentuh bagian yang begitu peka buat kita, bahaya sekali. Jadi, kemarahan jangan dipendam. Selain itu, ketika meledak, itu akan menyulitkan kita untuk membina lagi hubungan yang sejati. Jangan menjadi kambing hitam. Apa maksudnya? Nah, gunung berapi ini paling sering meledak pada saat dan tempat yang paling aman menurut kita. Jadi kita menjadi sasaran mereka. Maksudnya adalah apa? Mungkin gunung berapi ini mengalami masalah di kantor, tidak setuju dengan atasan, kemudian tidak memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja, merasa tertekan di sana. Lah biasanya gunung berapi itu nggak mungkin marahnya di tempat kerja. Tapi justru dia cari saat dan tempat yang paling aman menurut mereka. Yaitu misalnya apa? Dia marah-marah di rumah. Mengapa? Karena di situ dia punya otoritas ya. Hati-hati dengan kita tinggal dengan orang yang demikian. Kita bisa jadi sasaran mereka. Tapi ingatlah ya, kalau sampai ini terjadi, ini kemarahan mereka bukan karena kita penyebabnya, bukan. Karena memang kondisi yang membuat gunung berapi itu seperti itu yang membuat dia marah. Ya. Selanjutnya kedua, kita dapat menentukan batas dengan membantu gunung berapi mengidentifikasi sasarannya sebenarnya dari murka mereka. Kalau kita tahu bahwa mungkin ini pasangan kita mencoba berbicara pribadi gitu ya. Berbicara berdua, kemudian kita coba ungkapkan apa yang membuat dia marah. Mengapa dia demikian? Gitu ya, itu membuat jangan kita menjadi kambing hitam bersedia gitu ya, dijadikan sasaran mereka gitu. Hati-hati dengan hal. Selanjutnya perlindungan terhadap kontaminasi. Maksudnya apa? Kemarahan yang dialami oleh gunung berapi itu bisa mudah menjalar dan berbahaya. Jadi hati-hati ya. Amsal 22 ayat 24 25 mengatakan jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan ini gusar itu marah ya. Jangan bergaul dengan orang pemarah, sama juga ya. Gusar marah gitu. Gusar ya, memarah supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ya mungkin gusar itu lebih sifatnya apa ya, suka marah gitu ya. Oke, selanjutnya. Catatan kemarahan. Nah, kita perlu menolong gunung berapi ini dengan apa? Diminta dia memiliki catatan kemarahan, yaitu seperti catatan harian. Yaitu untuk dicatat apa-apa peristiwa yang membuat dia marah, gitu ya. Nah, ketika dia sering menuliskan, ya saya marah karena ini, saya mengapa saya marah hari ini karena ini sebabnya, ditulis demikian. Nah, ternyata dengan menuliskannya itu dalam waktu hanya seminggu, itu menjadi titik balik yang penting kehidupan mereka dan kita. Kita bisa tahu bahwa ini adalah masalah yang benar-benar perlu kita marah, ada yang tidak, gitu. Jadi kita perlu menganalisis dengan catatan kemarahan yang ada. Jangan lupa itu ya, dengan mencatat semuanya, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan dengan catatan kemarahan itu, membuat kita akan refleksi, oh ternyata saya ini begini toh, gitu ya. Jadi itu menjadi semacam ya umpan balik feedback bagi kita. Selanjutnya sediakan tempat untuk Tuhan. Ya, kita harus berusaha keras untuk tidak membalas kemarahan mereka dengan kemarahan yang lebih besar. Jadi kalau misalnya kita menjadi sasaran kemarahan gunung berapi, jangan dibuat makin bertengkar, makin marah, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kuncinya di Roma 12:17 ayat 9, yaitu menyerahkan semua penghukuman itu kepada Tuhan. Karena kita merasa kita tidak salah, ya nggak usah bingung. Ya sudah, memang kita tidak salah, gitu ya. Dan kita tidak usah langsung konfrontasi dengan memarah-marahi dengan mengata-ngatai, itu tidak menjadi satu hal yang baik gitu ya, jadi kesaksian. Selanjutnya lepaskanlah hak kita dalam balas menyakiti. Nah, Archibald Hart mengatakan kita harus mengampuni.
Berarti kalau kita mengampuni, kita melepaskan hak kita dalam balas menyakiti gunung berapi. Bila gunung berapi itu menyakiti kita. Jadi, pengampunan itu memberi tempat kepada Tuhan untuk mengadakan pembalasan dan bukan saya, gitu ya. Kemudian jangan pergi berperang tanpa memahami peperangan tersebut. Jadi gini, kita tenang dulu. Jangan terbawa emosi, ya. Jadi kita terbawa emosi, langsung kita kayak ngotot gitu, membuktikan pendapat kita benar. Tuh, coba jangan dulu. Coba kita tanya baik-baik dengan guru berapi, apa yang membuat dia marah? Sehingga kita bisa melihat bahwa hal tersebut dapat lebih objektif dan mencegah terjadinya banyak perselisihan yang tidak berguna. Ya, ini yang perlu kita menghargai pertolongan yang diberikan oleh gunung berapi. Ada kalanya, gitu ya. Ada kalanya sisi gunung berapi itu positif. Mengapa? Karena dia itu lebih selektif gitu. Dia lebih walaupun memang langsung dia frontal, tetapi sebenarnya ada sifat positif dalam diri yang itu bisa kita rasakan dalam hidup kita. Sudah dikatakan ya, gunung berapi orangnya spontan, labil, tapi dalam sisi lain, gunung berapi itu kadang yang dikatakan juga membuat kita itu ngerti, sadar apa yang terjadi gitu ya. Kadang kita perlu ada orang yang seperti gunung berapi yang mencoba menyadarkan kita. Nah, ini yang kita perlu tahu ya. Kadang ada orang yang marah itu baru kita sadar, oh iya ya, aku kok seperti yang dikatakan itu. Nah, itu ya. Jadi kita perlu mengetahui kadang dengan apa yang kita lihat dari gunung berapi ini, kita bisa melihat, oh, kita mengatasi ledakan perasaan yang sering kali timbul di dalam diri kita. Selanjutnya, bunga karang selalu membutuhkan tetapi tidak pernah membalas. Cirinya menempel, mereka melekatkan diri kepada kita dan memegang kita dengan sekuat tenaga. Melumpuhkan, cenderung melumpuhkan kehidupan hubungan, tidak membuat dua orang memiliki hubungan bertumbuh. Kalau orang memiliki hubungan, dua orang itu pasti bertumbuh dan berkembang. Ini tidak. Karena dia begitu tergantung dengan kita. Ini bahaya sekali. Bunga karang membutuhkan, mereka memiliki banyak kebutuhan, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Mereka merasa diri dia malang. Inilah tanda bunga karang, ya. Membuat orang lain merasa bersalah, dia itu sangat pintar membuat kita merasa sangat bersalah jika tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Ya. Misalnya dia berkata, "Wah, saya ini loh perlu beli motor," gitu ya. Perlu beli motor gitu ya. Kemudian kalau aku nggak ada motor gitu ya, dia bilang, nggak ada motor, nanti aku pasti menderita gitu. Jadi orang kan merasa menderita karena aku tidak bisa kemana-mana, aku tidak bisa antar jemput anak dan sebagainya. Jadi orang lain akhirnya merasakan, iya kasihan ya bunga karang ini, kasihan ya dia ya, lebih baik saya tolong. Sehingga ketika eh, kita tidak tolong, kita merasa bersalah. Aduh, kasihan sekali ya. Andai aku tolonglah seperti itu. Itu yang dia berikan, gitu ya, ciri-ciri. Takut. Bunga karang ini sebenarnya memiliki ketakutan kiasu. Apa itu maksudnya? Kiasu ini ketakutan orang China. Kalau tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain. Ya, jadi dia itu mereka tidak ingin rugi dan berharap kepada kita untuk memastikan bahwa mereka tidak demikian. Jadi begini, dia tuh ingin apa yang orang lain miliki, dia juga miliki. Jangan sampai aku kedaulatan orang lain. Seperti itu ya. Akhirnya mereka juga tidak ingin rugi dan berharap supaya ya kita tidak dipandang seperti itu ya. Jadi saya jaga-jaga ya seperti itu. Tapi dia juga mementingkan diri sendiri. Mereka terdorong balas dendam. Mereka mengadakan perhitungan. Ini menjadi obsesi yang mendorong mereka setiap saat mereka diperlakukan dengan seenaknya. Jadi bunga karang ini biasanya dia tuh punya obsesi, gitu ya. Jangan sampai aku tuh diperlakukan dengan seenaknya. Maka dia bisa juga melakukan balas dendam, gitu. Bisa mengadakan perhitungan. Begitu ya. Selanjutnya, menahan. Nah, bunga karang ini merasa panik jika merasakan adanya kerenggangan. Sehingga mereka bertahan dan tetap berusaha keras untuk menjadi akrab, namun sia-sia. Jadi dia kepingin terus, seperti kalau bahasa Jawa, gandoli kita. Kita kemana-mana, dia begitu bergantung sama kita. Kita kepingin gini, tidak bisa leluasa karena ada dia. Dan dia tidak ingin hubungan kita itu renggang. Karena apa? Karena dia tidak bisa bergantung lagi gitu pada kita.
Nah, berorientasi pada Kristus. Nah, suatu Kristus dapat mendatangkan pertolongan dari orang lain, dan bunga karang mengenal hal ini di mana krisis membawa mereka seperti membawa orang lain. Jadi, kalau ada krisis, orientasinya adalah dia ingin ditolong oleh orang lain. Nah, ini. Jadi ketika ada krisis, dia akan memompa orang-orang yang nolong dia itu dengan sekuat tenaga. Begitu ya. Jadi dia itu menggunakan kesempatan itu yang ada. Nah, faktanya ya, bunga karang ini menderita, harga dirinya rendah. Dia menderita dalam kegagalan. Akhirnya mereka bahkan lebih tidak mau mengambil risiko dan lebih cenderung bergantung kepada orang. Jadi dia lebih baik amannya, aku tidak mau risiko. Aku lebih baik gantung sama orang lain. Nah, Matius 25:14-30 ada satu peristiwa ya, perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus. Tekanan di bunga karang ini terdapat pada pegawai yang mendapat 1 talenta dari Tuhannya. Di mana dia tidak mau ambil risiko, dia nggak menggunakan yang bisa talenta yang ada dimiliki, tidak mau mengembangkan. Akhirnya ini yang dialami, gitu ya. Inilah orang bunga karang. Inti permasalahannya mereka tidak memiliki harga diri yang cukup untuk berdiri di atas 2 kaki, sehingga mereka berusaha berdiri di atas kaki kita. Dia bersifat tergantung pada orang lain karena kebutuhan mereka itu berperan sebagai jembatan menuju orang. Nah, cara mereka untuk menjadi akrab dengan orang lain ya seperti itu. Dia bergantung pada orang gitu ya, membina relasi terus seperti itu. Cara mengatasinya kita perlu mengakui ada bunga karang dalam diri kita. Kita perlu menyadari bahwa kita juga punya kebutuhan untuk memiliki seseorang yang mempedulikan kita. Suatu kebutuhan yang sama dari seorang bunga karang, gitu ya. Dengan demikian kita tahu bahwa oh, bunga karang ini mengalami seperti yang aku alami. Aku juga butuh seseorang yang bisa mempedulikan aku. Selanjutnya, menguji ketulusan kita dalam menolong. Nah, kita perlu menyadari bahwa kita juga punya kebutuhan. Nah, bunga karang itu tidak berhak memonopoli kebutuhan. Jadi nggak boleh dia itu, oh kita ini nggak punya kebutuhan, maka bunga karang yang mau apa yang perlu dipenuhi kebutuhannya, nggak bisa. Dalam hal ini kita butuh kejujuran, karena jika memang kebutuhan kita yang penting tidak dikenal, maka kita akan sulit memenuhi keinginan orang lain dengan cepat. Jadi kita perlu jujur kepada mengatakan kepada bunga karang ini, bahwa saya juga pada saat ini lagi membutuhkan. Jadi kalau kita nggak ngomong, nggak tahu apa yang kita alami dan kebutuhan kita alami, kita juga akan sulit menolong orang orang lain, termasuk bunga karang. Selanjutnya, mencerdikan kebingungan akan kasih agape yang runtuh. Nah, ini yang perlu kita tahu. Ketika kita membantu bunga karang ini, kita kadang berpikir bahwa apa yang perlu kita berikan kepada mereka bukanlah sesuatu yang benar-benar mereka perlukan. Ya, jadi berdoalah dan pilihlah hal yang penting saja mengenai cara kita dapat menjadi sangat menolong. Jadi ini yang harus kita ketahui. Apa yang kita perlu lakukan dalam menolong si bunga karang ini supaya dia akhirnya tidak tergantung kepada kita. Mengurangi krisis tersebut. Maksudnya adalah apa? Kita berikan keyakinan bahwa bunga karang bisa mengatasi masalahnya dan biarkan bunga karang melakukannya. Supaya apa? Jadi biar dia yang melakukannya. Kamu pasti bisa melakukan. Ayo coba kamu coba. Ayo pasti kamu bisa. Gitu ya. Jadi kita memberikan dukungan, keyakinan. Hal ini membuat bunga karang tidak menggantungkan diri kepada kita. Nah, akhirnya membuat persahabatan kita jadi jauh lebih baik dan merasa tidak dimanfaatkan. Cara mengatasinya, terimalah jurang kebutuhan yang tidak terukur dalamnya. Maksudnya adalah bunga karang ini tampak begitu mendesak dan membutuhkan. Tetapi ketika kita berusaha memenuhi kebutuhan mereka, tampaknya mereka tidak pernah merasa puas. Tetap akan menghendaki lebih banyak. Jadi ada tuntutan yang ada. Jadi ketika kita membutuhkan sepertinya, waduh, ini kesempatan dia mau tolong saya. Berarti aku akan melakukan hal yang sama. Selanjutnya, berkata tidak dan jangan merasa bersalah. Memang berkata tidak suatu keahlian. Tapi dengan mengatakan tidak, kita melihat bahwa itu sehat dalam menjalin hubungan dengan bunga karang. Tidak selalu kita mengatakannya. Katakan tidak secara halus, mengucapkan terima kasih kalau dia sudah peduli pada kita. Kemudian jelaskan keadaan kita jika perlu. Mengapa kita mengatakan tidak? Nah, kita memang perlu menyingkirkan hal yang tidak perlu, tidak pantas, atau hanya menimbulkan pertentangan. Jadi tidak selalu kita katakan ya kepada dia untuk membantu si bunga karang ini. Jadi hati-hati sekali. Nah, kita perlu mengubah simpati menjadi empati. Nah, empati ini
merupakan perasaan yang objektif dalam menganalisis masalah orang lain dan bersimpati. Ini menjadi salah satu kunci mengatasi bunga karang. Jadi, kita perlu mengambil waktu untuk bersikap objektif terhadap keadaan bunga karang sebelum kita memberi hati untuk menolong mereka. Jadi, inilah simpati dan menjadi empati. Jadi, kita coba lihat apa keadaan bunga karang yang perlu kita tolong. Nah, setelah itu kita melihat, oh, ini yang dia alami. Nah, kemudian setelah itu kita bisa, oh ya, kita punya empati untuk ya menolong mereka. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita berada di dalam posisi dia. Selanjutnya, buatlah batasan yang baik. Nah, cara terbaik untuk memahami ketika kita perlu menentukan batasan adalah dengan memikirkan orang yang kita tolong dengan sekuat tenaga. Alasan kita menolong, pengharapan kita kepada bunga karang. Jadi, kita perlu punya batasan, ya. Bagaimana kita memberikan pertolongan kepada bunga karang? Coba kita katakan, alasannya apa kita menolong? Apa yang kita harapkan dari bunga karang? Menunjukkan dengan terus terang bila perlu. Nah, dengan terbuka dan terus terang, kita perlu mengungkapkan perasaan kita kepada bunga karang akibat tindakan mereka. Jadi kalau mereka misalnya terlalu membebani kita, terlalu menggantungkan dirinya pada kita, ada perlunya kita mengatakan kepada kita dengan terus terang. Nah, tentunya kita mengatakan dengan lembut dan kita bisa mengetahui apa yang terjadi dalam diri kita. Selanjutnya, pesaing. Nah, pesaing ini mengingat setiap rincian. Pesaing ini menang adalah di atas segalanya dan kekalahan adalah bencana. Bagi mereka persaingan tidak pernah berhenti, prinsip mereka cobalah dan jadilah yang teratas. Ciri-cirinya ambisius. Dia punya dorongan yang kuat, ambisi yang tidak padam, mendorong mereka untuk mengejar apa yang benar-benar berada di luar jangkauan. Tapi dia adalah orang yang dengki, ya. Cenderung merasa dengki, ya, di mana sana sifatnya persaingan melalui perbandingan. Maka dia akan memusatkan perhatian pada milik orang lain dan kekurangan dalam diri mereka. Satu sisi lain, dia tidak kenal belas kasihan. Jarang bersikap rileks dan hampir tidak pernah menyerah. Karena dia apa? Pinginnya menang, gitu ya. Menang gitu di dalam diri dia. Jadi sehingga tidak mau tahu orang lain apa yang dia alami. Yang penting aku menang. Nah, ini adalah ciri individualistis. Akhirnya mereka sulit bekerja dalam tim dan menganggap bahwa bergantung pada orang lain merupakan tanda kelemahan. Nggak perlu gabung-gabung kelompok, oh, aku bisa berprestasi sendiri kok. Ngapain harus bersama dengan kelompok? Ya, kaku dan berpegang teguh pada aturan. Nah, dia itu kaku, legalis begitu ya. Jadi kadang itu dia bisa mengambil keuntungan dengan menerapkan hal formal, kekakuan pada aturan gitu ya. Misalnya, memang kamu nggak boleh gitu karena begini, gitu ya. Nah, ini membuat dia senang sekali kalau bisa-bisa menyalahkan orang lain, bisa mengambil keuntungan dari peraturan-peraturan yang ada, begitu ya, yang dia legalkan, gitu ya. Selanjutnya cemerlang. Nah, mereka ini cenderung ingin meraih prestasi sebanyak mungkin dan berusaha membuat kita terkesan akan tindakan mereka. Ya, omong besar, gitu ya. Jadi ingin meraih yang lebih. Penuh strategi, ya. Dia punya strategi guna menemukan titik kelemahan lawan, ya, dan memetik keuntungan. Mengintimidasi dengan segala cara dan tidak habis-habis mencari jalan untuk dapat menjadi yang terbaik. Kalau perlu, dia ngambil jalan intimidasi, misalnya menjelekkan orang, ya, kemudian memfitnah orang, mengancam orang dan sebagainya. Menghukum dan melihat bahwa kalau kalah aib, ya, dan akan menyalahkan apapun dan segala sesuatu, termasuk diri sendiri. Karena kenapa? Tidak menjadi orang nomor satu. Cara mengatasinya mengakui ada jiwa pesaing dalam diri kita. Kadang kita juga suka persaingan dalam lingkungan tertentu, bisa memotivasi kita. Tapi jangan juga melupakan motivasi pesaing. Nah, pada dasarnya mereka takut menghadapi kekalahan. Jadi, untuk itu kita perlu mengingat bahwa mereka bertindak demikian karena merasa tidak aman. Jadi dia berusaha menang, berusaha menjadi terutama supaya memang mereka merasa tidak aman dalam kondisi mereka. Karena mereka memang takut menghadapi kekalahan. Hadapilah dongeng yang penting mengenai persaingan. Maksudnya apa? Adanya dongeng kita bisa berperan dan bekerja dengan lebih baik jika kita ingin mengalahkan orang lain. Ini tidak benar. Karena kenyataannya orang yang ingin mengalahkan orang lain jadi kurang kreatif dan kurang menikmati pekerjaan. Ya,
karena lebih takut kalau gagal. Sehingga dia akhirnya fokusnya apa? Kalahkan orang lain, kalahkan orang lain. Jadi ya wes melakukan sesuatu yang mungkin kita rasa benar ya ini terus dilakukan gitu ya. Padahal kalau kita tidak ada motivasi itu, kita justru berperan dan bekerja dengan lebih baik. Kalau fokusnya kepada apa yang pada diri kita, tujuan diri kita, gitu ya. Nah, memeriksa kemampuan kita untuk bekerja sama. Satu hal yang penting harus diingat adalah persaingan yang membangun, yang tidak menolak kerjasama. Nah, bahasa Latin sebenarnya dari kata persaingan itu competere, yang berarti berjuang bersama-sama. Jadi, kita harus memeriksa kemampuan kita, supaya kita bisa juga bekerja sama dengan orang seperti pesaing. Nah, jangan melibatkan diri. Nah, saat mereka menjadikan setiap hubungan sebagai suatu kontes, pertandingan, kompetisi dan sebagainya, hati-hati. Kita harus benar-benar menolak untuk terlibat. Tidak kalau soalnya kalau tidak terlibat, kita masuk di dalam kondisi kompetisi membuat kita tidak nyaman gitu ya. Itu bahaya sekali. Menjaga tujuan kita sendiri. Nah, jangan kita terjebak untuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Kalau kita kayak gitu, kita nggak akan berhasil, tapi justru iri hati dan frustasi. Hati-hati. Pelindungan terhadap iri hati. Nah, biasanya itu mengapa bisa terjadi hal demikian? Karena kita ini ingin memiliki sesuatu yang tidak biasanya mereka itu melakukan hal ini gitu ya. Menyebab mereka bersaing itu karena mereka memiliki menginginkan sesuatu yang mereka tidak miliki ya. Ya, jadi sesuatu yang karena kita memiliki sesuatu yang mereka inginkan sehingga membuat mereka bersaing. Jadi jangan pamer-pamer ke hadapan mereka yang membuat mereka iri hati. Hargai kekuatan pesaingnya. Mereka itu jika mereka tertantang hampir dalam segala hal, mereka akan bertindak demi meraih keberhasilan. Nah, kita perlu menekankan sikap positif pesaing dalam hidup kita. Kalau kita melihat dia itu tidak menyerah gitu ya, tidak patah semangat, dia akan tetap fokus terhadap itu yang perlu kita lihat. Jadi tidak selalu di tipe-tipe ini selalu menimbulkan negatif saja. Nah, pekerja keras selalu mendesak dan tidak pernah puas tahu. Kalau kita tahu bayangan kita adalah orang yang workaholic ya. Dia tidak kenal lelah, roda tidak pernah berhenti berputar dan tidak pernah berhenti. Jadi seperti kayak gini, kalaupun libur pun dia akan masuk kantor untuk kerja, ya. Terdorong. Pekerja keras ini dalam hal ini pekerja profesional. Tidak bisa merasa tenang karena terdorong berbuat lebih banyak lagi. Jauh melebihi dari apa yang diperlukan atau diharapkan. Jadi dia akan nge-push dirinya sendiri, mendorong dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi, yang lebih lagi. Kalau enggak seperti itu, dia enggak merasakan. Selanjutnya pekerja keras ini membanggakan diri sendiri. Biasanya mereka meraih kesuksesan, di mana kemudian ada wewenang dan perasaan berkuasa yang dimilikinya. Nah, ini tentunya menimbulkan kebanggaan dan kepercayaan pada diri sendiri. Tidak pernah puas. Karena jarang merasa puas, maka pekerja keras ini melewatkan hidup tanpa batas waktu dengan cara bersiap-siap untuk hidup. Jadi terus berkutat terus. Hidup itu seperti nggak ada berhentinya. Gitu ya. Kenapa? Tidak merasa puas. Tak sabaran. Sangat tergesa-gesa dalam segala hal, bahkan kadang melakukan lebih dari satu kegiatan dalam waktu yang bersamaan. Dan kadang menyelesaikan ucapan orang lain. Jadi mereka itu seperti orang dikatakan itu seperti bahasa Jawa, gerusa-gerusu gitu ya. Nggak, nggak mau tahu wis pokoknya yang penting yang cepat, yang selesai. Nah gitu ya, seperti itu. Tidak tenang. Nah pekerja keras ini paling bahagia ketika dia hampir menyelesaikan suatu proyek, tapi tidak berhenti di situ. Dia langsung beralih ke hal berikutnya dalam daftar yang harus dikerjakan yang memang tidak ada habisnya. Jadi tidak pernah mengintimidasi. Nah, pekerja keras ini paling senang mengintimidasi seseorang sehingga menimbulkan rasa bersalah dalam diri orang. Ya, membuat seperti menakut-nakuti lah, menekan orang lah, sehingga akhirnya ya orang itu yang merasa bersalah dalam diri. Cara mengatasi yaitu mengakui ada pekerja keras dalam diri kita. Kita cenderung suka kerja keras kan? Dan juga kerjanya juga kadang terburu-buru. Nah, kalau kita tahu bahwa kita pernah mengalami dan kita sering melakukannya, ya kita bisa tahu bahwa kita bisa empati dengan pekerja keras.
teruskan bila sanggup, mundurlah bila tidak. Nah, memang karena pekerja keras ini menuntut dirinya itu tinggi, sempurna, maka dia juga mendesak kita untuk berbuat lebih banyak seperti yang dia inginkan. Nah, kalau kondisi itu yang terjadi, tentukan batasan kita. Jadi izinkan diri kita mundur dan jangan mencoba meneruskan apa yang menjadi standar dia, karena memang kita tidak mampu. Jangan kita teruskan, ya. Jadi kita perlu belajar kapan harus mundur, kapan harus maju. Selanjutnya ingat, sikap manusia adalah wajar. Nah, karena eh, pekerja keras itu punya harapan yang tinggi dan punya dorongan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Dia akhirnya tidak mentolerir kesalahan apapun. Nah, kita harus ingatkan bahwa kita perlu melihat bahwa diri kita ini tidak sempurna. Jadi kita perlu mengizinkan diri kita sendiri. Berrekreasilah. Nah, kadang dalam kondisi lagi liburan, kemudian bekerja keras bersama kita, kadang itu pikirannya itu tidak bersama dengan kita. Dia pikirannya di pekerjaan. Nah, kayak gitu jangan terpengaruh lah. Kita tetap senang-senang gitu ya. Jangan sampai gara-gara mungkin pekerja keras, maaf. Pekerja keras ini bersama kita mikirkan terus pekerjaan kita itu dirusak kegembiraan, jangan sampai gitu ya. Tetap aja nyantai, bersenang-senang. Dengarkan dengan telinga ketiga, maksudnya apa? Coba kita dengarkan pekerja keras ini, kita coba pahami mereka, dengarkan perasaan yang didasari. Nah, pekerja kerasnya begitu senang kalau didengarkan. Ini ada kebutuhan dia ya, untuk dipahami, untuk dimengerti perasaan mereka. Jadi coba dengarkan, apa yang membuat dia demikian, gitu ya. Berikanlah pemberian kasih karunia. Kita harus mengingatkan pekerja keras, menerima kasih karunia dari Tuhan tidak perlu melakukan sesuatu untuk memperoleh. Karena pikirannya akan terus kerja, mencapai sesuatu, mencapai satu target, dan sebagainya. Jadi dia melihat bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan usaha. Padahal tidak semua dilakukan dengan usaha. Seperti kasih karunia Tuhan ketika Tuhan menyelamatkan. Itu ya. Memahami apa yang dikejar. Nah, perlu disadari bahwa pekerja keras itu terobsesi dengan pekerjaan. Kadang itu dia lupa tujuan apa mereka, untuk apa dia lakukan. Yang penting pokoknya saya selesai ini, saya selesai itu. Memusatkan perhatian pada keluarga. Nah, ada kalanya pekerja keras perlu untuk mengusulkan cara bagaimana ya dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga. Karena ini penting. Biasanya pekerja keras begitu terus mikiri kerjaannya sehingga membuat istri dan anak-anaknya itu merasa terbengkalai, jengkel. Sepertinya ayahnya ada di situ tetapi tidak benar-benar berada di situ, gitu ya. Bahaya sekali. Jadi benar-benar berikan waktu khusus untuk keluarga. Meneliti impian kita sendiri. Nah, perlu ada kejujuran, apakah melalui impian kita ini kita bisa menarik pelajaran. Nah, kita juga perlu melibatkan pekerja keras. Jadi pekerja keras tidak terus mikiri dia sendiri. Tapi cobalah kita mencoba melibatkan dia, memberikan masukan ketika kita punya impian. Dari situ kita akan belajar dari sisi dari pekerja keras. Bagaimana dia juga belajar peduli dengan temannya, yaitu kita. Menunjukkan sikap berterima kasih. Dengan mengingat apa yang kita terima asalnya dari Tuhan dan bukan oleh usaha kita sendiri, kita perlu mengajak juga untuk pekerja keras itu berterima kasih kepada Tuhan. Membuat jaringan yang aman. Nah, ada tim atau jaringan yang boleh memberi semangat satu dengan yang lain. Tidak menjatuhkan, gitu ya. Yang menimbulkan perasaan sejahtera dan adanya pemenuhan kebutuhan. Nah, pekerja keras perlu dilibatkan dalam kondisi seperti itu. Selanjutnya tetap untuk berharap. Ya, yakinkan untuk tetap semangat, gitu ya. Walaupun mungkin mengalami putus asa, mungkin tidak seperti yang diinginkan, pekerjaan mungkin tidak seperti yang harapan yang ada lah, kita punya Tuhan dan perlu berputus asa. Kita perlu tetap semangat, tempat kita berharap. Kita bisa melihat hidup Paulus berubah dari penganiaya jemaat Tuhan. Setelah mengenal Tuhan, dia bisa melihat bahwa mengenal Tuhan itu menjadi satu hal yang dia ingin dalam hidupnya. Walaupun dia memiliki banyak hal yang bisa dia banggakan, orang Farisi, disunat dan sebagainya. Tetapi ingatlah, dia bisa mengenal Tuhan, kita perlu memiliki hal yang sama. Kita orang yang pekerja keras, Paulus itu, ya, pekerja keras sekali. Nah, cuma dia tetap melihat semuanya berdasarkan kacamata Tuhan. Si penggoda, sindiran yang melecehkan. Nah, kita tahu ya penggoda ini begitu berbahaya. Cirinya mereka licik.
punya taktik rahasia demi mendapatkan keinginan mereka. Sombong, ya. Mereka sering asik dengan penampilan mereka dan dipenuhi oleh gambaran dirinya sendiri. Biasa bingung saat ada wanita ataupun pria yang tidak memedulikan daya tariknya. Mencari perhatian. Setiap taktik menyorot mereka, termasuk pakaian, percakapan, maupun perilaku. Ini menarik hati si penggoda. Kesepian. Mereka tampak terkenal namun tidak selalu dipahami. Merasa kesepian jika tidak ada lawan jenis yang tertarik padanya. Ciri-cirinya apa? Menggairahkan. Mereka memasang perangkap dengan cara memberi jalan pada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan merasa dibutuhkan. Haus kekuasaan. Mereka memperoleh perasaan kuat yang aneh. Nah, bila berhasil mendominasi suatu hubungan melalui sindiran mereka, memanfaatkan kesempatan. Mereka sering menggunakan siasat dan memanfaatkan kesempatan. Kalau kita lihat secara jauh ya, secara sekilas, ciri-ciri yang ada ini menggambarkan Istri Potifar, gitu ya. Ya, begitu dia menggoda Yusuf, gitu ya. Ada kisahnya di dalam Kejadian 39. Nah, cara mengatasi untuk si penggoda ini, mengakui penggoda dalam diri kita. Maksudnya apa? Kadang ya kita perlu jujur, gitu ya. Kadang nggak mudah ini kita perlu jujur. Menyadari bahwa kita kadang berusaha menarik perhatian lawan jenis. Nah, itu tentu saja normal, nggak ada salahnya. Cuman jangan sampai itu dikembangkan menjadi luar biasa. Nah, ini hati-hati. Ya, jangan dikembangkan, maksudnya juga hadapilah sisi yang serius dari tindakan menggoda. Sadari bahwa tindakan menggoda itu memicu serangkaian perubahan hormon dan susunan syaraf secara khusus, yang akhirnya bisa berakhir pada kegiatan seksual. Hati-hati dengan hal ini. Nah, jangan menyalahkan diri sendiri saat ada orang yang menggoda kita. Waduh, orang itu menggoda kita, berarti kita ada yang tidak benar. Mungkin kita itu mengalami gini. Memang kita itu layak digoda. Enggak, bukan. Karena memang ini masalah dari si penggoda itu sendiri. Nah, jangan pernah membiarkan diri kita dipojokkan. Kita perlu melakukan tindakan pencegahan, jauhi mereka. Dan jangan biarkan kita berdua dengan dia. Tunjukkan kita kepada pasangan kita secara terbuka. Jadi kalau kita sudah menikah, ya punya pasangan, coba waktu itu gandeng tangan suami kita, gandeng tangan istri kita. Kalaupun misalnya pasangan kita tidak ada, ini misalnya di dunia kerja gitu ya, ketika suami mungkin jemput kita gitu ya, kita coba menunjukkan kemesraan, tunjukkan cinta itu supaya si penggoda tahu bahwa wanita ini tidak bisa dia miliki karena sudah ada pasangan hidupnya gitu ya. Jadi kalau misalnya pun pasangan tidak ada, coba bicarakan sering gitu loh saat kita sendiri. Nah, itu salah satu tindakan pencegahan yang bisa dilakukan. Nah, jangan mau menjadi korban. Kita harus langsung konfrontasi saat pertama kali mereka menunjukkan sikap yang tidak pantas. Kalau kita diam saja, pasti si penggoda ini akan mencoba lagi, membuat kita akhirnya jatuh. Gitu. Jadi harus melawan dengan konfrontasi. Ya, setiap kali setiap dia melakukan hal yang tidak benar, langsung kita harus konfrontasi. Siaplah menjawab dengan tepat. Nah, kita harus bicara dengan mereka sebagai rekan profesional. Jadi kita bicara dengan kita ini rekan profesional, kita ini sama-sama bekerja sama. Nah, dengan demikian, dia akan tidak mudah mendekati kita karena kita sudah memberikan batasan, gitu ya. Mereka akan melakukan kita sederajat dengannya. Mereka tidak akan berani menggoda kita karena kita memposisikan diri sebagai rekan kerja yang sejajar, sederajat dengan dia. Biasanya kalau dia berani menggoda ketika kita menaruh standar kita di bawah dia, sehingga dia bisa berkuasa atas kita. Cara mengatasi lain yaitu mencari sahabat yang baik. Nah, kita perlu memiliki seorang yang memihak kita, yang tahu apa yang terjadi dan memahami secara serius. Coba kita cari sahabat yang bisa kita ceritain kalau kita mulai menghadapi ini ya, si penggoda mulai mendekati. Kita perlu punya seseorang yang mendukung perasaan kita, tahu bahwa kita tidak patut diperlakukan dengan tidak sopan. Ini harus yang penting ya. Harus ada ketegasan dan ini harus ada keterbukaan dengan seorang sahabat yang mengetahui apa yang terjadi. Ya, ini karena ini hal yang serius. Mengetahui arti pelecehan seksual. Kita tahu ya, pelecehan seksual itu ya salah satu usaha untuk berdekati dengan berbagai macam cara, ya macam-macam ya. Pelecehan seksual bisa misalnya mulai dari kerlingan mata, mulai menyentuh bagian-bagian yang boleh dikatakan sensitif, banyak hal dan akhirnya beralih pada hubungan seks yang dipaksa dan sebagainya. Ya, ini banyak hal. Tapi dengan kita mengerti arti dari pelecehan seksual ini, kita berhak melaporkan ke pihak berwajib kalau hal ini terjadi. Ini mempunyai kekuatan hukum ya untuk saat ini.
Nah, selanjutnya si bunglon. Kalau kita tahu si bunglon ini suatu binatang yang ketika ada di suatu tempat akan berubah warna sesuai dengan warna yang dia injak itu ya. Jadi si bunglon ini dikatakan di dalam misal ini adalah tipe orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain dan menghindari konflik ya. Jadi merasa kayak ya pokoknya ya wis gitu ya. Jadi istilahnya ya wis pokoknya asal setuju. Ciri-cirinya selalu menyetujui. Mereka akan selalu menyetujui apa saja yang dirasa cocok. Tidak dapat dipercaya. Mengapa? Karena mereka begitu ingin menyenangkan orang lain. Mereka tidak percaya karena perkataan bisa lain dengan perbuatan. Karena apa? Dia ngikuti apa yang diomongkan orang lain. Karena dia ingin menyenangkan mereka. Sangat bergantung. Mereka hampir tidak dapat membuat keputusan sendiri karena mereka berusaha keras menyenangkan orang lain. Dia tidak punya standar. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ngerti. Terus apa yang menjadi kesenangan orang lain aja lah. Saya ikut. Nah gitu ya. Penurut. Mereka tidak mau mengungkap pendapat mereka yang sebenarnya demi menghindari konflik. Lebih baik amin saja lah. Aku setuju aja lah. Padahal dalam hatinya dia tidak demikian. Merasa tidak aman. Nah, jika ada sesuatu yang tidak beres, mereka menganggap ada yang tidak beres dengan diri mereka. Ini bahaya sekali ya. Jadi kadang ini harus semuanya itu seperti yang ada gitu ya. Jangan sampai tidak beres gitu ya. Berarti kalau ada yang tidak beres, aku yang masalah. Diri mereka yang tidak benar. Cenderung merasa bersalah. Nah, karena terdorong merasa suara hati yang mengganggu, mereka merasa bahwa tidak pernah memenuhi syarat. Mengapa? Karena apa ya istilahnya kan boleh dikatakan dia itu apa ya istilahnya itu kalau nggak sampai seperti yang aku inginkan gitu ya berarti saya bersalah gitu ya saya tidak memenuhi syarat dia juga berpikiran sempit gitu ya sepatah kritikan saja dapat menghapuskan seluruh pujian yang mereka dapatkan bulan lalu menganggap diri negatif padahal baru hanya perkataan ini saja belum tentu itu besar kritikannya tapi sudah pikirannya sempit bahwa dia bermasalah dan sebagainya dangkal yaitu selalu dipenuhi pertanyaan apa pendapat mereka nantinya ya mereka pendapat apa ya sama aku nah obsesi ini mengakibatkan kedangkalan yang titik beratnya lebih kepada penampilan mereka daripada sisi siapa diri mereka yang sebenarnya. Nah, cara mengatasi yaitu mengakui ada si bunglon dalam diri kita. Kita perlu menyadari bahwa kita pernah melakukan keinginan orang lain. Sangat suka menyetujui dan menurut. Nah, ini tidak ada salahnya, ya. Karena itu juga kita alami. Jadi kadang itu kita perlu memahami si bunglon karena kita juga melakukan hal yang sama. Cuman kita tidak separah si bunglon yang selalu ngikut aja, gitu ya. Milikilah minat pribadi. Nah, mereka menjadi lebih jujur bila mereka merasa dipahami. Jadi mereka berikan kesempatan agar mereka juga memiliki minat pribadi mereka sendiri. Jangan kita yang atur minat pribadinya gitu ya, supaya dia juga berkembang. Kembangkanlah percaya diri mereka dengan sedikit jaminan. Caranya adalah mendukung setiap keputusan mereka, walau sepele dan tampaknya tidak berarti. Berikan kesempatan untuk dia menjadi diri mereka sendiri, gitu ya. Selanjutnya, hindarilah rasa bersalah sebagai suatu motivasi menjaga agar mereka terganggu dengan rasa bersalah ini. Hati-hati ya. Jangan sampai kita malu rasa bersalahnya berlalu tinggi karena padahal orang semuanya tidak sempurna dan bisa melakukan kesalahan. Karena melakukan kesalahan itu manusiawi. Menjelaskan komitmen mereka. Nah, kita harus menolong mereka supaya tidak hanya mementingkan komunisan tapi merugikan diri sendiri. Jadi jangan sampai gini loh. Si perempuan kepinginnya gini, tapi karena dia penting supaya harmonis dan tidak terjadi apa-apa, akhirnya dia nurut. Nah, kadang yang dia turuti itu tidak merupakan hal yang kebenaran. Nah, itu banyak. Hati-hati. Jadi yang harus mereka pentingkan harus jelas. Yang penting harus kebenaran. Jadi tidak hanya asal setuju saja orang lain ngomong apa. Selanjutnya mintalah kejujuran. Nah, semakin sering kita mengundang mereka bersikap jujur, mereka pun akan semakin mau terus terang. Nah, kadang orang-orang demikian itu perlu dipahami, perlu dimengerti. Cobalah melihat dari sisi dia, mengapa dia kok selalu ingin menyenangkan orang lainnya. Siapa tahu dulu dia itu mengalami kondisi tidak mendapat perhatian kasih dari orang tua. Sehingga dia tidak mau menerima penolakan. Jadi dia itu ingin mendapatkan perhatian. Makanya dia itu selalu mengatakan orang lain. Mengatakan apa? Mungkin dulu dia dibesarkan dalam keluarga yang menolak dia. Bisa jadi seperti itu. Makanya dia akan berusaha bekerja keras, berusaha keras
untuk seperti yang diinginkan orang. Karena itu membuat dia tidak ditolak. Siaplah menghadapi pemadam. Ada kalanya mereka tidak akan konfrontasi secara langsung. Namun ada kalanya saat terjadi konflik, pasti ada konfliknya. Jadi dia itu tidak akan terus seperti biasa aman saja. Pasti akan terjadi. Nah, jadi kita perlu mengerti kondisi mereka. Ada kalanya tidak selalu menyerah untuk damai, tapi berani bersikap yang benar, yang sesuai dengan kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini demikian yang saya sampaikan kali ini. Memang begitu banyak dan detail ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan PowerPoint-nya jika menginginkannya. Nah, mungkin saya pada saat ini mengundang dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin memberikan, boleh dikatakan, pendapat ataupun memberikan apapun, saya persilahkan. Mungkin ada dari setiap kita ya, saya persilahkan. Saya ini dulu. Ya, Bapak Ibu boleh bertanya atau kita saling memperlengkapi di sini ya. Memang komunitas kabel ini adalah komunitas yang untuk menguatkan kehidupan berkeluarga, begitu ya. Jadi kita akan rindu menguatkan dan juga bicara tentang kesehatan mental ya. Rencananya minggu depan kita akan bicara tentang perselingkuhan, anak tangga perselingkuhan atau anatomi perselingkuhan ya dari bukunya Dave Carter. Harapannya adalah ini untuk kita bersama-sama belajar bagaimana tadi menghindari dari si penggoda ya. Ternyata si penggoda itu saya dengar tidak hanya laki-laki menjadi penggoda, meskipun memang kebutuhan seksual itu adalah kebutuhan utama dari laki-laki, tapi ternyata sekarang ini juga ada yang mengungkapkan ada buayawati ya, jadi penggoda itu bisa wanita. Jadi nanti bagaimana kita boleh menghindarkan pernikahan kita, keluarga kita dari kejatuhan ya. Bapak Ibu, bagi yang mau nanti yang mau PPT-nya bisa tuliskan nomor HP, nomor WA-nya di chat. Saya silakan Bapak Ibu, kita sama-sama semangatnya adalah belajar bersama-sama. Sebentar, sorry, unmute saya salah ya. Oke. Silakan Bapak Ibu untuk membagikan apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan atau ingin melengkapi. Kita sama-sama saling belajar. Saya sudah buka untuk unmute-nya, bisa Bapak Ibu boleh bertanya. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin meresponi, menambahkan? Oke, ini ada yang bertanya ini ya. Saya ingin bertanya untuk poin tentang pekerja keras. Bagaimana menyadarkan seseorang yang sudah tua dan sudah terbiasa gigih untuk terus mencoba, dia akan menyerah dan sadar saat sudah masuk fase gagal. Mohon solusinya. Bagaimana juga mengatasi sesama rekan pelayanan yang di mana salah satu anggota keluarganya pun punya rasa dendam kepada anggota gereja yang lainnya. Bapak Ibu boleh membantu menjawab ya. Jadi di sini kita semangatnya adalah saling berbagi, saling melengkapi, dan saling belajar. Silakan Bapak Ibu, kita sama-sama belajar ya. Setiap orang boleh berbicara. Silakan, saya kasih kesempatan kalau ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat, kita sama-sama belajar. Terima kasih Pak Ryude. Apakah ada Bapak Ibu yang mau meresponi dulu tentang pertanyaan ini? Ya, silakan. Mungkin kalau belum ada, ini Penginjil Maria boleh memberikan pemikirannya tentang bagaimana menyadarkan seseorang yang sudah tua,
sudah terbiasa gigi untuk terus mencoba, dia akan menyerah dan sadar saat sudah masuk fase gagal. Memang ini kecenderungan yang dialami oleh pekerja keras. Jadi dia tidak ingin merasa dilihat bahwa dia itu tidak mampu lagi, ya. Makanya dia ingin membuktikan dirinya dengan dia itu, ya ini loh, saya akan melakukan kerja keras yang bisa saya lakukan. Nah, menurut saya, kalau kita misalnya memiliki orang tua yang demikian, kita perlu melihat sampai batas di mana dia itu melakukannya. Maksudnya begini, ada kalanya kita memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada para orang tua ini untuk tetap melakukan kerjanya, cuman kita mengetahui batasnya tidak perlu seperti dulu ketika dia masih muda. Jadi, berikan kesempatan, mungkin melakukan yang simpel-simpel misalnya ya. Kalau orang tua kan biasanya diberikan mungkin benih-benih tanaman kalau dia suka nanam-nanam gitu ya. Atau mungkin ada yang diurusin misalnya ternak misalnya ternak peliharaan. Nah, itu bisa menjadi setidak-tidaknya itu mengurangi kejenuhan si bapak ini. Jadi cobalah kita lihat apa yang menjadi hobi dia. Nah, dari itu disalurkan walaupun dia tidak kerja, tapi kerjanya dialihkan gitu ya. Kalau dulu kan kerjanya khususnya untuk apa ya, mendapat untuk penghidupan gitu ya. Untuk saat ini kan sudah tidak lagi ketika anak-anak sudah mulai bekerja, sudah mulai mapan gitu ya. Coba dialihkan, coba mungkin bapak atau ibu gitu ya, punya hobi apa gitu ya. Nah, dari situ bisa dikembangkan talentanya. Misalnya tadi seperti tanaman ya. Zamannya kita COVID itu kan banyak orang tanam tanaman karena tidak ada kesibukan. Nah, bisa dialihkan ke situ. Mungkin juga misalnya bisa ngajak cucu jalan gitu ya pagi-pagi misalnya begitu. Nah, itu bisa hal yang dilakukan sehingga tetap apa ya, si bapak ini tetap melihat dirinya berarti. Ada kalanya kita beri semangat kepada bapak ini untuk tetap tetap berkarya. Dia pasti tahu bahwa dirinya itu sudah tua, sehingga akhirnya dia pensiun dan sebagainya. Cuman itu ya, penghargaan diri yang kita perlu berikan kepada dia untuk memberi semangat. Karena gini, kecenderungan kalau misalnya orang sudah pensiun kemudian tidak diberikan kesempatan beraktivitas, yang dijadikan adalah langsung kondisi kesehatannya menurun, drop. Gitu. Itu yang terjadi oleh ayah saya juga, ayah suami saya ya. Jadi ketika pada awalnya itu bekerja giat gigih seperti kayak pergi ke luar kota untuk bekerja dan sebagainya. Nah, tapi ketika kondisi pensiun, nah itu mesti disiapkan sebenarnya kondisi seperti itu. Kondisi disiapkan bahkan apalagi di dalam kita sebagai orang Kristen ya, kita perlu memberikan keyakinan kepada orang tua kita yang pensiun bahwa mereka tetap berharga di hadapan Tuhan. Ya coba sekarang lakukan apa yang menjadi keinginan Bapak, gitu ya, Bapak atau Ibu. Nah, itu yang mungkin saya bisa berikan. Mungkin Ya, ada saya menyoroti dari sisi identitas ya. Jadi memang kita ini berperang dengan kuasa gelap ya, iblis yang ingin mencuri identitas kita. Dia ingin menyatakan kamu berharga kalau kamu bisa berprestasi, terus produktif, ya kamu berharga. Jadi bisa nilai diri kita ditaruh di nilai apa namanya prestasi-prestasi. Jadi kita perlu membantu menyadarkan orang itu bahwa nilai diri kita adalah karena karya Kristus dan anggapan Allah begitu ya. Jadi identitas saya berharga, saya berkemampuan, saya itu bernilai itu karena Allah yang sudah mati buat kita di atas kayu salib menyatakan kita berharga gitu. Ya itu jadi menekankan identitasnya. Lalu yang terakhir yang berikutnya bagaimana juga mengatasi sesama rekan pelayanan yang dimana salah satu anggota keluarganya punya rasa dendam pada anggota gereja yang lain. Silakan rekan-rekan mungkin ada yang mau meresponi tentang hal ini. Kita sama-sama berdiskusi juga. Silakan apakah ada yang ingin berpendapat atau ingin menambahkan sesuatu, silakan. Silakan rekan-rekan, apakah ada? Bagaimana kalau mengatasi sesama rekan pelayanan di mana salah satu anggota keluarganya punya rasa dendam pada anggota keluarga yang lain ya. Tadi bicara tentang pengampunan ya. Tentu kalau kita bisa
mengajarkan pengampunan untuk melepaskan hak membalas, ya tentu sangat baik. Tapi sekali lagi kita tidak bisa mengubah orang lain, kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Ya kita melakukan apa yang kita bisa ya lewat doa, lewat sharing, lewat dialog begitu, diskusi tentang apa sih manfaatnya dendam, apa sih manfaatnya ini ya. Jadi hari Rabu yang lalu yang barusan ini kejadian bahwa saya bertemu dengan orang yang berkelahi secara fisik. Ya, buat saya ternyata ada seseorang yang mereka dipengaruhi oleh minuman keras ya. Ada 3 orang, tapi 2 orang yang akhirnya berkelahi secara fisik. Yang satunya itu ininya bengkak begitu, lalu dia dahinya sini ya. Lalu kemudian dia ngomong sama temannya, bagaimana ini saya bengkak ini? Lalu kemudian teman yang satu bilang, sudah pukul saya saja. Kemudian mereka berkelahi, saya waktu lihat itu bersama 2 keamanan, ada orang-orang lain, saya sampai merasa shock ya, kaget begitu karena mereka meskipun mabuk pukulannya sangat keras sekali ya, lebih maksudnya kayak petinju begitu. Akhirnya memang puji Tuhan kami bisa lerai ya. Kami kalau tidak ada kami begitu ya bisa terjadi pembunuhan atau hal yang fatal begitu. Jadi saya melihat tidak ada gunanya ya kita membalas karena itu akan menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Oke. Ya, kalau dari sisi saya, kita kalau misalnya ada orang yang punya rasa dendam, tentu ada sebabnya ya. Dan itu biasanya terjadi mungkin karena dia mengalami kejadian-kejadian yang menyakitkan hati itu berulang-ulang, ataupun biasanya perbuatan yang mungkin membuat benar-benar itu tidak bisa diampuni gitu sepertinya. Nah, saya mengusulkan kalau memungkinkan pihak yang bertikai itu bisa bisa dipertemukan. Jadi supaya melihat dari sisi A dengan sisi B. Sehingga akhirnya bisa dicarikan solusi yang benar untuk permasalahan masalah ini, gitu ya, pemecahan masalah ini. Ada baiknya ketika mempertemukannya juga dengan tentunya gini, dengan kemauan dari 2 pihak. Kalau salah satu pihak tidak mau, ya jangan dipaksa. Tetapi ada baiknya, apalagi kita sesama anak Tuhan ya, kita perlu membina kehidupan yang ya damai sejahtera, hiduplah rukun dengan semua orang seperti dikatakan ya di dalam Alkitab. Nah, saya berpikir itu yang bisa kita lakukan. Kalaupun misalnya tidak bisa dipertemukan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah kita berbicara dari pihak yang bertikai pribadi-pribadi. Jadi dengan demikian bisa tahu mengapa masalah terjadi. Kalaupun misalnya nanti tidak bisa mencapai penyelesaian masalah, kita perlu membawanya di dalam doa. Karena sekali lagi ya, pemecahan masalah itu terjadi ketika ada kerendahan hati dari kedua belah pihak. Kalaupun tidak, itu tidak akan memecahkan masalah, gitu ya. Kalaupun demikian, misalnya kita hanya bisa bicara dengan satu pihak, cobalah memberikan penyadaran bahwa kita perlu mengampuni sesama kita yang menyakiti hati kita, seperti Tuhan mengampuni. Kesadaran itu membuat kita perlu mengingatkan pihak yang berkonflik itu untuk melihat siapa diri kita ini. Nah, terus terang Bapak Ibu sekalian, ketika saya membahas 15 tipe orang-orang sulit ini, secara jujur saya berpikir kenapa ya kok orang-orang ini bisa ada gitu ya. Sekali lagi kita perlu menyadari bahwa kita ini manusia berdosa. Ya, dimana kita tuh kadang memang dipertemukan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan bertemu dengan orang yang demikian. Untuk sekali lagi membuat seperti tadi ya, sebuah pahatannya itu sempurna di dalam hidup kita, gitu ya. Memang tidak mudah. Salah satu cara ya kita menerima keberadaan mereka, gitu ya. Menerima kehadapan tipe orang sulit itu supaya apa? Untuk membuat kita mengembangkan diri kita. Bagaimana kita belajar? Buku ini sebenarnya begitu bagus. Saya itu akhirnya harus memilih mana yang harus saya masukkan. Ini padahal buku lama sekali, tetapi ini banyak memberkati saya. Gitu bagaimana saya belajar, bagaimana kita menghadapi. Nah, satu hal yang juga yang paling penting, jangan kita juga melihat orang lain juga ada tipe sulit, tapi siapa tahu kita sendiri juga adalah orang yang sulit ya. Jadi kita perlu refleksi, kita juga tidak
tidak rentan gitu ya. Jadi kita itu bukan orang sempurna gitu. Kita bisa juga bersikap seperti orang-orang sulit ini, mungkin dari bentukan keluarga seperti tadi ya dikatakan orang yang misalnya seperti orang yang pemarah seperti tadi itu ya, karena belajar dari orang tuanya yang pemarah dan sebagainya. Nah, itu perlu kita lihat gitu ya. Jadi menjadi refleksi buat diri kita sendiri. Jadi kita bisa berkaca bahwa kita ini kalau seperti orang sulit itu kita merugikan banyak orang. Ya, jadi itu ya. Jadi kita terus mandiri ya, kita mau belajar serupa Kristus ya kita perlu belajar terus refleksi dulu. Ya, begitu ya. Saya bisa Tambahan dari saya mungkin bisa melibatkan orang lain ya, melibatkan orang lain yang ketika ada yang bertikai, kita nggak bisa, kita melibatkan orang lain, yang berpengaruh. ya, kita melibatkan misalnya hamba Tuhan atau tokoh yang dihargai untuk bicara kepada orang yang sakit hati itu, sehingga ya bisa terjadi pengampunan ya, melepaskan pengampunan atau relasinya bisa dipulihkan. Menambahkan juga Bapak Ibu ya dari Pak Riudi ini ya, untuk usaha dipertemukan sudah dicoba namun si B ini masih berat hati. Kemudian si A tetap dengan yakin bahwa si B pasti tidak akan dendam padanya dengan cara yang saat melihat B. Beliau terus berusaha menyapanya walaupun terkadang tidak pernah ada balasan. Bahkan si B terkadang berusaha menjauh. Saya menghargai dengan apa yang dilakukan oleh A, gitu ya. Mengapa? Karena dia itu berlaku seperti yang seharusnya. Walaupun memang ya ini ya berusaha menyapa walaupun tidak disapa. Ya itu hal yang bagus. Maksudnya oke lah ya. Si A tetap menganggap bahwa si B ini rekan kembali ya walaupun mungkin dulu itu ya punya masalah sekarang sudah tidak lagi gitu ya. Jadi mengenai B seperti demikian. Nah, ini memang bukan tanggung jawab A lagi gitu ya. Karena saya yakin percaya ketika A mengatakan begitu jadi dia juga sudah apa ya belajar untuk mengampuni dan menerima gitu kondisi B. Ya memang tidak mudah mungkin si B ini jadi korban tanda petik gitu ya. Nah, memang ya begitulah relasi dalam hubungan kita sebagai anak Tuhan pun tidak luput dari yang namanya kesulitan. Ya, kita perlu banyak belajar dalam kondisi ini. Ya, terima kasih untuk sharingnya Pak Riudi. Semoga menjawab ya. Ya memang setiap kasus itu memiliki keunikan tersendiri gitu ya. Silakan ini Pak Edi udah mulai membuka. Silakan Pak Edi untuk mungkin mau bicara sesuatu. Silakan Pak Edi. Di unmute dulu Pak. Silakan kalau ingin menambahkan atau melengkapi. Masih mute Pak. Perlu di unmute dulu. Masih mute Pak. Sorry. Masih belum keluar suara. Suaranya masih belum Pak. Masih belum keluar. Ininya perlu di unmute dulu Pak. Loudspeaker-nya atau saya bantu ya. Sebentar. Sudah ya atau belum? Ya, sudah. Sudah, oke. Silakan Pak. Udah. Ya, saya punya teman itu seperti kasusnya yang disampaikan tadi itu. Jadi teman saya ini sebetulnya bergereja pada satu gereja A. Terus anak teman saya ini sekolah ke Australia. Dia satu apartemen dengan anaknya, ya katakanlah tangan kanan dari gembala gereja itu. Nah, waktu satu apartemen dengan anaknya teman saya ini, itu ada satu peristiwa yang nggak tahu barangnya yang hilang, barangnya anaknya gembala ini hilang gitu. Nah, anak teman saya ini dituduh ngambil, nggak tahu dituduh, pokoknya sering bertengkar gitu loh. Nah, akhirnya mamanya si anak ini, yang artinya tangan kanannya gembala tadi itu, WA sama teman saya. WA-nya ditunjukkan ke saya. Waduh, kata-katanya itu saya
saya anggap tidak pantas mestinya. Karena ada kata-kata yang gini, itu anakmu itu sepertinya berwajah malaikat tapi kelakuannya kayak setan gitu. Waduh, banyak sekali. Jadi kata-katanya itu parah sekali gitu loh. Terus teman saya bilang gini, ini kelasnya tangan kanan gembala nih cara ngomongnya kayak gini. Gitu. Jadi padahal dia ini tahu kebenaran firman Tuhan. Mengapa dia kata-katanya itu enggak seperti hamba Tuhan gitu. Dia bilang gitu. Orang yang enggak hamba Tuhan aja enggak kayak gitunya cara dia ngomong. Ini waduh, belum maknya ditunjukkan sama saya itu banyak sekali. Maknya juga ikut WA tuh. Tak baca dulu kayak gini gitu. Ada saya juga enggak ngasih komentar sih, enggak ngobong-ngobongi juga. Takutnya kalau wah membenarkan dia, saya kan cuma dengerin satu pihak gitu. Tapi yang jelas WA dari tangan kanan gembala tadi itu memang saya lihat itu sepertinya, saya lihat aja sudah nggak betah juga gitu. Ini gembala ini, tangan kanan gembala ini kayak gini caranya WA gitu. Sekarang teman saya ini sudah mutung, nggak mau bergereja, nggak mau bergereja di situ gitu loh. Jadi dia masih belum bisa menerima, bahkan kok bisa gembala itu bisa memilih tangan kanannya itu yang seperti itu gitu loh. Jadi dia belum bisa menerima gitu. Artinya kalau suatu gereja itu dihuni dengan orang-orang yang tidak berkualitas kayak gini, terus gimana nanti dia bisa kasih makan domba-dombanya gitu. Dia punya pikiran kayak gitu. Jadi lebih baik dia tidak bergereja aja, wis online aja gitu. itu Pak Daniel. Ya, terima kasih. Ya. Memang ya masalah relasi ini sebetulnya apa ya? Memang manusia ini kan dicipta untuk berelasi. Nah, lalu kemudian manusia ini dicipta untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi seringkali relasi yang masuk ini adalah relasi yang akhirnya tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Kan seharusnya relasi, kalau kita dicipta saling relasi ini kan, saling berelasi ini kan kita dipanggil saling mengasihi kan. Nah, tapi ternyata dalam realitanya tidak lagi saling mengasihi ya, tapi yang ada adalah saling menyakiti begitu, karena memang bisa macam-macam alasan. Nah, saya pikir memang sangat baik ya kalau orang mau untuk introspeksi ya, lalu mengambil tanggung jawab atas dirinya masing-masing, berkomunikasi, diri sendiri menjadi pribadi yang aman sehingga orang lain bisa datang dan cerita ya. Lalu kita menjadi tim ya. Semangatnya itu melihat orang lain ini menjadi tim. Misalnya saya lihat Pak Edi. Saya melihat Pak Edi bukan sebagai pesaing saya ketika Pak Edi bicara di sini, tapi sebagai tim yang kita sama-sama menjadi rekan saling melengkapi. Nah, kalau itu kita bisa melihat orang lain ini sebagai tim. Ya. Musuh kita siapa? Iblis. Ya, setan. Bukan musuh kita ini, bukan orang, bukan pasangan kita, anak kita, atau sesama anak Tuhan yang lain, atau rekan di pekerjaan. Kita ini satu tim. Nah, kalau kita berpikirnya begitu, kita bisa mencari win-win solution. Ya, tidak hanya saya yang win, tapi yuk kita memikirkan kamu menang, aku juga menang. Aku memenangkan kamu, aku juga posisi kita sama-sama menang. Nah, jadi memang ini saya ambil dari bukunya DNA of Relationship ya, bukunya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan sudah di-sharingkan ya lewat yang pembawa dari
penerbit Gloria ya. Waktu itu saya disuruh membagikan 5 kali. Kira-kira inti buku itu begitu. Jadi rekan-rekan yang berminat ya nanti kalau YouTube-nya Gloria sudah keluar itu bisa nanti lihat, bisa dengar atau bisa baca bukunya ya yang sudah diterjemahin ke Indonesia. Ini kelihatan ada yang bertanya lagi. Terima kasih Pak Edi sudah menambahkan. Bagaimana, ini Anton ya, bagaimana menghadapi pribadi yang mengalami luka batin, dikhianati pasangannya, sehingga luka batin dikhianati pasangannya, sehingga menutup hati tidak bisa mempercayai orang lain lagi. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau berkomentar tentang menghadapi pribadi yang mengalami luka batin karena dikhianati pasangannya, sehingga menutup hati, tidak bisa mempercayai orang lain lagi. Silakan teman-teman, rekan-rekan yang mau menambahkan. Silakan. Apakah ada pengalaman tentang dikhianati pasangan? Silakan kalau ada yang ingin menambahkan teman-teman. Siapa yang mau menambahkan, memperlengkapi silakan. Apakah ada? Pak Edi lagi mau menanggapi juga boleh Pak Edi, silakan. Silakan kalau ada yang mau menambahkan ya. Bagaimana menghadapi pribadi yang mengalami luka batin, dikhianati pasangannya sehingga menutup hati, tidak bisa mempercayai orang lain. Nah, kalau saya sendiri sih, saya akan meminta dia untuk men-sharingkan luka hatinya. Kalau kita bisa membantu dengan mendengarkan, ya, kita memahami, mendengarkan, dan mendoakan. Kalau seandainya itu sangat parah, ya, minta dia ke konselor, ya, ke konselor yang profesional, yang bisa membantu dia untuk dia bisa belajar mempercayai orang lagi ya. Memang mempercayai orang ini kita bisa dikhianati, kita bisa ada risiko ya, risiko-risiko yang kita perlu terima. Tetapi tidak apa-apa untuk percaya kepada orang dan tidak apa-apa sebetulnya untuk kita mengalami istilahnya seperti ini karena memang kita bertemu dengan orang berdosa ya. Diri kita juga orang berdosa, kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, perlu belajar bisa menerima realitas, menerima orang lain ya. Jadi saya dengan pasangan saya pun, istri saya banyak kekurangannya, saya pun juga lebih banyak kekurangannya. Kita saling menerima begitu ya. Nah, itu salah satu kalau kita mau bisa berfungsi ya. Kalau kita mau menjadi pribadi yang bisa berfungsi, perlu belajar bisa menerima orang lain ya. Karena kita bertemu dengan orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, diri kita juga orang berdosa, kita juga perlu menerima diri kita apa adanya. Ya, dari saya begitu, silakan kalau ada yang mau menanggapi. Kalau dari saya ya, saya dulu, kembali kita melihat memang tidak mudah. Karena sekali lagi, relasi hubungan dengan banyak orang itu juga menimbulkan seperti tadi saya katakan ya, tidak selalu mulus, pasti ada yang mengalami kondisi satu sepertinya dirugikan, satunya menjadi korban gitu, satu yang menjadi lebih berkuasa dan sebagainya. Kadang ada kalanya merasa disakiti, dilukai, dan itu memang menjadi satu apa ya? Menjadi satu apa? Fenomena gitu ya, yang perlu kita alami sekali lagi karena manusia berdosa. Sekali lagi kita tuh perlu belajar. Kalau saya sendiri seperti tadi Pak Dania, kita coba kalau misalnya orang itu bisa kita sekali lagi bisa cerita kepada kita coba berikan pemecahan-pemecahan masalah. Tapi kalau tidak bisa, saya mengusulkan untuk ke konselor, ya. Karena itu juga membuat kita memiliki cara pandang yang berbeda kalau tidak hanya melihat dari diri kita, dari sisi orang lain. Karena memang yang namanya luka hati ini memang tidak mudah gitu ya. Begitu kadung sakit, begitu akhirnya malas gitu loh berkomunikasi dan dengan orang lain merasa tidak percaya lagi. Itu satu hal yang normal. Tapi ada baiknya saya mengusulkan untuk tetap konseling, untuk mengetahui apa sebabnya dan cara penyelesaian solusi yang baik. Sehingga boleh dikatakan kita ini walaupun itu misalnya ya pasangan, ini kan nanti pasangan. Untuk percaya pada orang lain, misalnya lawan jenis pun, itu juga perlu proses sekali lagi. Gitu ya.
Sekali lagi. Oke, Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu, ya kita terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah berpartisipasi untuk dalam kehadiran maupun memberikan komentar, sharing, pertanyaan. Sungguh ini sangat menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, kami dalam pelayanan kabel ini kita rindu untuk menguatkan kehidupan keluarga, dan Bapak Ibu yang rindu punya hati untuk mendukung pelayanan kami, Bapak Ibu bisa mendoakan, membagikan flyer yang akan dibagikan tiap Sabtu itu ke rekan-rekan yang membutuhkan, atau Bapak Ibu boleh mendukung dalam sebagai daya ya, memberikan pemikiran-pemikiran, atau Bapak Ibu boleh mendukung dalam hal dana, yaitu bisa japri kami secara pribadi. Kita semangatnya belajar bersama-sama. Kalau boleh berkenan, saya minta Pak Edi boleh tutup kita di dalam doa, Pak Edi. Boleh tutup kita di dalam doa penutup. Doa untuk setiap orang yang sudah hadir, boleh menerima berkat Tuhan. Itu tolong di-unmute dulu, Pak Edi. Ya. Masih mute, Pak. Masih mute. Oh, enggak bisa ya? Pak Edi masih mute. Masih mute, enggak bisa. Apa enggak bisa di-unmute? Kalau enggak bisa, oke, saya masih mute, Pak. Ya, ini baru bisa. Oke. Silakan, Pak. Ya, kita akan tutup dalam doa. Bapa, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur kalau malam hari ini Tuhan sudah memuridkan kami lewat sharing membangun yang dibagikan oleh hamba-Nya Tuhan. Sangat berguna buat kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan Yesus. Biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat yang dari Engkau Tuhan buat Pak Daniel dan Bu Maria Tuhan Yesus untuk hari-hari ke depannya Tuhan Yesus. Supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang percaya yang semakin kuat, menjadi keluarga yang benar-benar Tuhan murnikan Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang percaya sebagai pewaris kerajaan-Mu Tuhan, benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan. Kami tahu Tuhan, biarlah kami lewat sharing-sharing yang sudah dibagikan Tuhan, menguatkan iman kami Tuhan, biarlah kami mengawalinya dengan roh dan mengakhirinya juga dengan roh Tuhan. Bukan kami mengakhiri dengan satu kedagingan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, lewat kebenaran yang sudah disampaikan Tuhan, biarlah kami semakin menjadi anak-anak-Mu percaya yang dewasa Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sekarang terimalah berkat yang dari Bapa, berkat yang dari Tuhan Yesus, berkat yang dari Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Edi dan semua yang sudah hadir. Semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya, Sabtu depan kita akan bicara tentang anatomi perselingkuhan atau anak tangga perselingkuhan ya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Ya. Tuhan berkati semua. Ya. Ya, Tuhan berkati Bu Rebeka, Bu Harumi, Bu Ruth, Pak Perida, Pak Riude, Bu Wandi. Terima kasih Bu Wahyu. Oh, Pak Harumi ini ya. Ya, terima kasih. Oh ya, sorry ini masih ini ya. Ya, oke. Terima kasih. Ini sekarang boleh sudah dibuka. Akhirnya. Iya, sorry. Salah. Belum kirain